Hai semua, selamat datang kembali. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, hari ini tanggal 1 tahun baru ya. Semoga kalian sehat, sukses. Terus apa yang kalian cita-citakan tercapai di tahun ini. Terus apalagi ya, yang penting itu sehat sih teman-teman ya. Karena kalau sakit tuh nggak enak banget. Karena beberapa hari ini aku nggak bikin konten karena pertama aku harus ngerjain kerjaan aku yang harus diselesaikan sebelum awal bulan atau akhir tahun. Terus habis gitu cuacanya tuh dingin banget. Jadi dinginnya tuh sampai ngedrop ke 4 derajat gitu. Jadi cuacanya tuh kayak 22 derajat gitu. Terus tiba-tiba tuh besoknya tuh kayak ngedrop jadi 4 derajat gitu teman-teman. Jadi kayak badannya tuh kayak kaget gitu. Jadi langsung bersin-bersin sakit, flu. Terus habis gitu ya udah aku bed rest nggak kerja, terus ya udah aku udah sembuh. Terus semalam aku juga udah nonton kembang api memperingati tahun baru, terus sampai pulang pagi. Jadi hari ini aku masih libur. Sebelum aku keluar sebenarnya aku mau keluar mau ambil iPad, terus habis gitu ya adalah aku bikin konten aja mumpung aku lagi ada mood gitu ya teman-teman. Tapi hari ini aku nggak tahu mau ngebahas apa, karena aku juga udah lama nggak masuk angin. Terus aku juga lama nggak pijet sih ya, karena aku belum sempet untuk ke tempat pijet. Terus habis gitu, untuk bulu ketek, bulu ketek aku juga sebenarnya udah panjang teman-teman, tapi aku nggak jabutin atau nggak nge-wax karena sekarang lagi musim dingin, jadi nggak ada orang yang bakal tahu bulu ketek aku, kecuali kalau nggak musim dingin kan biasanya aku yoga pakai baju yang tanpa lengan. Jadi pasti ngelihat bulu ketek aku ya kan. Karena sekarang selalu pakai panjang, jadi nobody knows gitu. Terus hari ini, jadi mari kita ngebahas tentang hal-hal yang bodoh saja. Karena kalau aku ngebahas yang bermanfaat rasanya kayak kurang seru. Jadi kita ngebahas hal-hal yang bodoh aja. Nanti ada pertanyaan yang komen dan jawaban yang menurut aku masuk akal benar. Nanti aku bakal kasih giveaway kalian 100.000 deh. Tapi aku nggak ngerti berapa banyaknya orang yang bakalan komen ya, yang bakal nonton. Jadi jangan di skip-skip. Jadi aku mau bagi-bagi rezeki sama kalian. Gak apa-apa 100.000 ya, lumayan lah buat beli bakso dapat satu mangkok. Nah, ceritanya beberapa hari ini kan aku tuh nggak pakai sosial media kayak Facebook. Aku juga nggak punya TikTok teman-teman. Jadi dari awal memang aku nggak pernah buka TikTok. Meskipun TikTok memang bisa menghasilkan dan segala macamnya, aku kayaknya nggak bakat di situ. Jadi aku lebih karena pekerjaanku juga lebih banyak di balik layar. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan untuk menjadi seleb-seleb TikTok atau Facebook atau segala macamnya. Dia selain Instagram sama YouTube karena aku mengurangi apa ya, mengurangi sosial media aku supaya bisa menjaga mental aku dengan baik gitu. Karena menurut aku YouTube aja kayaknya udah cukup gitu. Terus untuk informasi biasanya aku sih lebih kayak lihat berita aja langsung. Terus atau misalkan kalau untuk hal-hal yang pengen tahu apa kepo-kepo gitu biasanya aku buka di Instagram aja. Nah, jadi aku tuh cuman tahu apapun yang viral itu cuman dari Instagram atau dari berita sih kayak gitu. Terus beberapa hari ini aku tuh nggak tahu kenapa setiap aku ya buka Instagram itu kenapa beritanya tuh kayak pemerkosaan, terus abis gitu kayak perselingkuhan dan segala macam kayak kekerasan kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak bikin aku tuh trauma. Aku nggak tahu kenapa orang yang di Indonesia itu kebanyakan itu melakukan kayak kekerasan, terus habis itu kayak em, pemerkosaan, terus habis gitu kayak perselingkuhan kayak gitu kenapa jadi tren gitu loh, masih apa ya, nggak bisa ngomong kayak bahasanya gimana sih, kayak kayak mereka itu kayak sesuatu hal yang biasa mereka lakukan tuh kayak ya itu udah kayak biasa, ibarat orang makan nasi itu udah makanan sehari-hari kayak gitu teman-teman. Aku tuh nggak ngerti kenapa apa yang ada di pikiran orang-orang kayak gitu gitu loh. Kadang orang itu kayak tega banget ngebunuh orang, terus habis gitu kayak dimutilasi lah, kayak dicor lah, kayak diapain kayak gitu tuh menakutkan kayak gitu loh. Maksudnya kok bisa ya orang kayak gitu tuh, orang yang nggak punya perasaan atau orang hatinya tuh terbuat dari apa kok bisa setega itu sama sesama manusia gitu. Terus habis gitu ya, terus aku juga ngelihat orang yang pemerkosaan, padahal padahal kadang itu yang berkosa itu seorang guru atau orang yang terpandang atau pendidik lah intinya kayak gitu. Tapi memang sih ya,
guru tuh bisa ngajar tapi memang jarang sekali yang bisa mendidik gitu loh. Ya buktinya ya yang aku lihat tuh kayak banyak-banyak guru, entah guru apa, guru ngaji, guru apa tuh justru kebanyakan itu melakukan apa ya, pemerkosaan dan segala macam kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak ngeri banget gitu loh. Aku yang tinggal di negara yang bebas nih teman-teman ya, itu nggak pernah aku ngedenger berita pemerkosaan beneran. Jadi kalaupun ada berita pemerkosaan itu yang ngelakuin itu bukan orang lokal, jadi kayak orang asing gitu. Kalau orang lokalnya itu sama sekali nggak ada yang melakukan pemerkosaan, karena di sini tuh misalkan kita pacaran sama orang mau sama mau, kalau misalkan mau ya udah kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ya nggak ada yang gangguin kita, bahkan nggak ada yang bakal menyentuh kita gitu loh. Ini tuh tahun baru tapi bahasanya tuh bahasan yang negatif ya, tapi ini nggak negatif lah ya, aku harap nih nggak negatif lah. Aku kan cuman apa ya, menceritakan realita yang ada aja ya kan. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau menurut kalian nih, berita yang lagi viral ini, itu kan ada pramugari selingkuh sama pilot tuh. Terus pilotnya kan udah punya istri. Terus itu gimana menurut kalian kok sampai melakukan kayak gitu? Terus sudah menikah terus selingkuh karena gimana gitu loh? Apa karena memang sama pasangan itu enggak punya perasaan atau memang untuk just having fun atau apa sih kalau menurut kalian? Aku nggak ngerti. Tapi kalau menurut cerita yang kemarin ya, sampai dia nanya kondom di mana dan segala macam itu juga agak-agak risih, jijik dan tapi ya bersyukurnya dia punya istri dan dia mau pakai pengaman. Karena kalau nggak pakai pengaman ya bisa jadi mungkin bisa tertular penyakit ya nggak sih? Karena kan laki-lakinya juga udah punya istri nih dan perempuannya udah biasa kalau udah biasa kayak gitu bisa jadi dia gonta-ganti laki-laki juga nggak tahu ya kan? Aku ngelihat kayak misalkan banyak laki-laki tuh yang suka open BO lah, yang suka gonta-ganti pasangan. Apakah kalian kalau misalkan melakukan hal-hal kayak gitu tuh nggak risih gitu nggak sih? Apa nggak jijik gitu nggak sih? Makanya kalau kalian nih misalkan melakukan hal kayak gitu tuh selingkuh, apa kalian tuh kayak mikir nggak sih sama pasangan kalian gitu loh? Aku cuma pengen pengen ngerti gitu loh. Dia bisa jadi ini bisa menjadi survei gitu. Siapa tahu nanti aku bisa menjadi bahan untuk sesuatu gitu ya. Jadi tuh kayak kalian kalau misalkan misalkan kalian nih punya pasangan terus habis gitu kalian selingkuh gitu tuh kalian inget sama pasangan kalian nggak sih? Atau kalian tuh kayak at least kalian mikir iya ya aku tuh udah punya dia gitu terus. Jadi kalau aku melihat orang kok gampang banget ya pindah-pindah, orang gampang banget ya dapat, orang yang gampang banget ya dapat pasangan, hari ini putus besok udah dapat lagi. Terus habis gitu gampang banget ya gonta-ganti. Terus udah punya bisa selingkuh itu gimana sih? Aku kok aku nggak ngerti, nggak masuk di nalar aku itu loh teman-teman. Sumpah aku nggak ngerti. Sumpah demi Allah aku nggak ngerti. Ini aku jujur, makanya aku nanya, nanti yang ngejawab bakal aku kasih 100 deh. Nggak tahu beberapa orang aku nggak ngerti tapi aku bakal pilih yang masuk akal aja, nanti aku bakal kasih 100 ya, lumayan lah bisa buat makan bakso. Aku sebagai perempuan aku juga nggak mau kalau punya pasangan selingkuh, jadi susah ngejelasin ya teman-teman karena kan itu rumah tangga orang ya gitu. Jadi kalau aku lihat itu ya kok bisa-bisanya selingkuh gitu aja sih. Itu si lakinya mukanya tuh padahal tuh kayak orang yang lurus-lurus aja gitu loh teman-teman, tapi emang dari gesturnya tubuhnya ya kalau menurut aku emang dia kayak laki-laki yang doyan sih. Terus menurut aku ya perempuan yang baik juga kayaknya, kalau menurut aku ya, aku kalau misalkan ada laki-laki yang suka sama aku terus dia udah punya pacar, dia udah punya istri tuh aku juga nggak bakal mau. Karena selain aku kayak menghargai diri aku sendiri, aku merasa aku punya harga diri, jadi aku nggak mau dapat sisa orang dong, atau aku nggak mau dong dapat kayak gitu gitu kan. Lebih kayak ke apa ya, lebih kayak aku perempuan aku juga nggak mau digituin gitu loh teman-teman. Misalkan perempuan yang baik itu biasanya ya bukan baik juga sih, punya harga diri gitu aja sih, sebenarnya nggak mau sih sama laki orang, apalagi kan dia udah tahu kalau laki-lakinya tuh udah punya istri ya kan. Terus istrinya aku juga nggak tahu kenapa it's feel like dia udah tahu kayak gitu tapi dia masih lanjut bertahan. Aku nggak tahu. Nah sekarang kan zamannya apa-apa viral kan teman-teman. Bisa jadi mungkin dia nunggu heboh dulu terus dia kayak bikin pernyataan kayak gitu. Kita juga nggak tahu. Jadi sebenarnya ada sebab pasti
akibat juga sih, tapi aku tidak membenarkan juga laki-laki yang sudah punya pasangan itu selingkuh. Aku bener-bener benci banget. Karena sampai gelegean aku. Karena cepat atau lambat itu pasti bakalan ketahuan, teman-teman. Percaya deh. Orang yang selingkuh itu cepat atau lambat tuh bakal ketahuan. Mungkin aman dalam 1, 2, 5, 10 tahun gitu, mungkin dia mikirnya dia nggak tahu jadi dia lanjutin aja, but in the end of the day dia itu bakalan ketahuan, itu udah pasti, bener deh, itu bakalan ketahuan. Jadi kalian pernah nggak sih selingkuh, udah punya pasangan selingkuh terus ketahuan kayak gitu, terus kalau ketahuan itu kalian itu gimana, maksudnya mengakui kesalahan kalian atau kalian tuh kayak mencari pembenaran gitu untuk membela diri kamu. Menurut kamu yang mana? Terus abis itu kalau menurut aku sih, kalau misalkan kalian udah kayak memang kalian itu orang yang bad banget gitu loh, maksudnya laki-laki yang mungkin gimana ya, laki-laki yang memang doyan kayak gitu ya, geragas gitu ya. Kalau kalian udah punya pasangan, pesan aku jangan lupa untuk pakai pengaman, karena selain itu melindungi pasangan kita, kita juga gimana ya teman-teman, mungkin kalau kamu nggak sayang sama diri kamu, setidaknya kamu sayang dong sama orang yang udah sayang sama kamu gitu loh, maksudnya jangan sampai orang yang nungguin di rumah sayang sama kamu, misalkan istri kamu atau siapa, terus dia ketular penyakit dari kamu. Aku tuh paling benci banget kalau baca berita kayak gitu, kan kebanyakan hal-hal kayak gitu kan ditular dari laki-laki sih, karena biasanya sih gini teman-teman, kalian tahu sendiri kan, namanya WC umum itu kan banyak kuman. Dipakai semua orang, ya kan? Nah, itu ibarat perempuan yang di luar itu kalau menurut aku tuh kayak WC umum gitu. Jadi, ya kebersihannya nggak terjamin dari segala macamnya. Udah pasti dong banyak bakteri, virus, dan segala macam ya nggak sih? Terus kalian main celup aja. Sudah pasti bukan aku gimana-gimana ya, itu tuh kayak lebih penting kalian tuh pakai pengaman gitu teman-teman. Jadi untuk menjaga atau menyelamatkan orang yang menyayangi kalian. Kalau kalian nggak sayang sama diri kalian, kalian nggak bakal ngelakuin hal-hal semacam itu. Karena biasanya ya, kan kita kalau mau melakukan hal sesuatu kayak gitu tuh kan kita kayak inget sama diri sendiri gitu loh. Maksudnya aku tuh punya harga diri loh gitu loh. Masa aku mau nidurin apa WC umum gitu, masa aku mau, kan kayaknya gengsi gitu loh teman-teman, ya nggak sih? Tapi kalau orang udah geragas ya, ya udah diembat aja gitu loh, entah itu orang jalanan, orang apa kayak gitu. Jadi kalau menurut kalian nih ya, selingkuh itu hal yang biasa atau ya, menurut kalian itu selingkuh itu apa alasannya gitu loh, maksudnya karena kurang puasnya sama istri, sama pasangan kalian gitu, terus akhirnya kalian cari orang lain, atau karena kalian itu kayak udah bosen, terus terus pengen cari yang lain, atau karena nggak ada cinta terus kalian nggak mau cerai terus kalian pengen yang lain, atau kalau sama pacar kamu misalkan melakukan hal kayak gitu terus kalian itu udah bosen tapi kalian nggak pengen putus, atau gimana sih kayak gitu tuh, ya aneh. Ya karena kalau menurut aku itu hal aneh gitu loh teman-teman. Jadi kayak kok bisa ya gitu loh. Karena beneran loh teman-teman, aku itu ya aku pendosa tapi aku nggak bisa kayak gitu beneran. Kadang aku tuh tanya sama diri aku sendiri, makanya saya kayak apakah aku tuh punya kelainan gitu loh teman-teman. Karena aku tuh memang nggak bisa selingkuh, orangnya aneh. Dari dulu nggak pernah selingkuh, tapi emang aku diselingkuhin terus dari berita-berita yang viral itu teman-teman. Aku tuh ngeri banget gitu loh, tiap buka Instagram itu beritanya tuh kayak kekerasan, pemerkosaan, dan perselingkuhan itu kayaknya di Indonesia itu kok kayaknya gampang banget gitu loh teman-teman. Sedangkan aku yang tinggal di negara yang bebas, pokoknya bebas kamu mau ngapain aja. Aku tuh nggak bisa ngelakuin kayak gitu karena memang setiap orang yang datang mungkin ngomong cinta tapi akunya nggak cinta gitu teman-teman, jadi ngomong suka tapi aku nggak suka gitu teman-teman. Jadi mungkin karena prinsip aku yang kuat, jadi kayak aku pengen hmm, gimana ya, aku lebih kayak aku nggak mau ngerusak diri aku, jadi aku lebih kayak ke aku pengen menambah ilmu aku yang lebih banyak, terus aku pengen memperbaiki diri aku kayak gitu teman-teman. Jadi memang aku habis itu aku stop, nggak
pacaran. Jadi ya gitulah teman-teman, aku nggak ngerti mau ngomong apa hari ini, ngomongnya ngalor ngidul ngetan ngulon. Dan tiba-tiba udah jam 4 sore, jadi aku mau keluar sih sebenarnya. Jadi ya gitu aja ya teman-teman. Jadi kalau menurut kalian nih, orang yang selingkuh itu karena keinginan atau karena tidak adanya kepuasan dari pasangan atau karena sudah tidak cinta lagi atau karena apa sih? Kok bisa gitu loh orang yang udah punya pasangan bisa selingkuh gitu loh. Atau ada hal-hal yang menyakitkan, misalkan mungkin kalian sakit hati, ada ucapan apa dari pasangan kalian, terus akhirnya kalian kayak ilfil, terus kalau apa kayak gitu. Apa coba? Nanti terus habis gitu kalian pernah nggak punya pasangan tapi kalian selingkuh terus ketahuan. Terus pas ketahuan itu apa yang kalian lakukan? Kalian itu mengakui kesalahan atau membela diri untuk menutupi kesalahan? Sesimpel itu sih pertanyaan aku, nanti kalian yang bisa ngejawab yang menurut aku jawabannya bener, aku kasih 100 ya. Terus ya udah gitu aja lah. Aku sebenarnya nggak bisa ngebahas-ngebahas masalah kayak gitu sih. Cuman aku tuh heran aja akhir-akhir ini yaitu beritanya tuh kayak selingkuh-selingkuh gampang banget. Sedangkan aku aja kalau mau cari itu yang bener-bener itu kayak mikirnya 1000 kali gitu loh teman-teman. Aku pengen punya pasangan dia yang lebih cerdas dari aku, yang lebih ngerti dari aku gitu. Jadi aku bisa belajar dari dia. Jadi bisa sama-sama belajar, terus kalau ngobrol bisa nyambung karena in the end of the day itu kita butuh seseorang untuk ngobrol, untuk berbagi cerita. Ya, seperti itu sih. Karena itu sih yang mengerti kita, terus ngerti tujuan. Itu aja sih kalau aku, kalau masalah dia harus ganteng, kaya, hmm, aku nggak terlalu mikir sih hal di situ sih. Karena mungkin karena aku juga udah pekerja keras juga dan aku nggak tergantung sama laki-laki, as long as dia bisa tanggung jawab sama hidupnya. Terus sih aku sih kayak gitu sih, sesimpel itu ceritanya. Malah aku cari jodoh tapi aku nggak cari jodoh di sini dong teman-teman, ini aku cuma cerita aja karena aku juga bukan orang yang gampangan. Jadi ya aku nggak mau hidup aku tuh hancur lagi gitu. Jadi aku tuh pengen ngejalanin hidup aku tuh yang minimalis, stabil. Ya udah, kamu punya kerjaan, aku punya kerjaan, ya udah gitu loh teman-teman. Tapi kalau untuk em, tapi kalau bisa sih, kalau aku yang bisa bekerja dari rumah gitu. Jadi biar kita punya banyak waktu, terus kita bisa liburan bareng dan segala macam kayak gitu teman-teman. Tapi ya itulah susah juga gitu. Tapi ini aku nggak cari jodoh di sini loh ya, aku cuma cerita aja. Ya udahlah. Jadi ceritanya cuma itu aja teman-teman, cerita-cerita bodoh-bodoh. Aku nggak ngerti mau ngomongin apa lagi, tapi intinya tuh aku jijik banget ngebaca DM-nya yang pramugari sama pilot itu teman-teman. Tapi terlepas dari itu, aku juga nggak tahu permasalahan apa dengan istrinya sehingga dia selingkuh, ya kan? Karena kalau dinilai kan mantan istrinya juga mantan pramugari juga. Terus habis gitu kenal dia di Tinder. Dan dia juga kerja di maskapai yang sama. Jadi tuh aku kayak mikir karena terus habis itu kan dia juga pernah bilang tuh kalau dia itu suka laki-laki yang agak brewok. Nah kebetulan kan dia juga brewok dong. Terus dia pas ngedapatin dia kayak nggak pengen lepasin, dia udah kayak seneng banget kayak gitu, udah gimana gitu loh maksudnya tuh. Jadi kayak apa mungkin ya kalau pakai dating app itu kan biasanya bisa search by location ya. Jadi kayak misalkan lokasinya siapa yang deket itu bakal kelihatan gitu loh teman-teman. Kayak gitu. Terus mungkin saja dia dapat dari situ, terus mungkin dia ngejar-ngejar atau gimana. Terus habis itu kan dia juga udah tahu tuh kalau dia udah pernah diselingkuhin dari awal pernikahan yang kayak gitu gitu. Terus mungkin dia mikirnya yang penting dia kasih duit gitu, bodoh amat. Nah, tapi karena udah lama kelamaan terus mungkin dia pengen ya udahlah, udah jenuh gitu, terus mungkin dia diungkapin aja supaya viral juga. Nah dengan begitu kan dia juga bisa menambah view, follower, dan dia kan otomatis namanya ke blow up dong, dan akhirnya bisa jadi seleb yang bener-bener gitu loh. Kan dulunya dia juga seleb TikTok kan, kayak gitu teman-teman. Jadi aku nggak tahu sih, aku nggak ngebela perempuannya juga nggak ngebela laki-lakinya karena itu mereka yang tahu. But aku cuman kayak di sini tuh kayak herannya sama orang Indonesia kenapa begitu mudahnya selingkuh gitu. Itu aja sih, yang punya pasangan tuh selingkuh kayak itu aja. Dan so ya segitu aja lah teman-teman, karena sekarang udah jam 4 lebih loh aku ngobrol-ngobrol.
ya aku mau keluar karena pasti sudah menonton video aku yang receh ini, cerita-cerita yang bodoh-bodoh ini, dan bahasa Indonesia aku tuh nggak bagus-bagus juga. Nek bahasa Jawaku sih lebih bagus, bahasa Indonesia aku nggak bagus, bahasa Inggris sama bahasa Cina aku lebih bagus bahasa Cina. Jadi ya begitulah teman-teman. Jadi nanti yang jawab pertanyaan yang sesuai dan menurut aku bagus nanti aku kasih 100. Mau nggak sih? Kalau ada yang mau ya syukurlah, kalau nggak ada yang mau ya nggak apa-apa. Orang ini juga cuman kayak challenge dan permainan aja sih. Dan sekalian juga nggak ada salahnya dong aku berbagi itu walaupun nggak banyak. Ya nggak sih? Oke, so terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!